Oke, tanpa berlama-lama, kita penasaran kan, selama ini kerjaan kita cuma ngurusin COVID, COVID, dan COVID. Semua orang stres, semua orang depresi. Sekarang mungkin kita saatnya belajar sesuatu yang baru. Dari Bapak Dami Investor kita, Bapak Hendra Kusuma. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang, selamat pagi, salam sejahtera. Sekali lagi, saya bikin ini bukan berarti saya paling pintar dalam hal investasi, bukan yang paling jago atau yang paling sukses, karena sebenarnya sukses atau enggaknya investasi itu nggak bisa dinilai dengan seberapa kaya dia ya. Sebenarnya orang yang investor yang berhasil pun bisa habis itu dia jatuh lagi gitu. Jadi ya intinya adalah nanti kita kita pelajari sama-sama ya sebenarnya yang udah saya dapetin untuk investasi ini bagaimana. Karena saya sendiri sejujurnya baru mulai belajar tentang instrumen investasi itu di tahun 2019. Jadi telat sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini juga belum atau yang udah duluan, nah itu lebih bagus sebenarnya. Atau yang belum, ya mulai dari sekarang sebenarnya belajar tentang instrumen investasi. Dan ternyata itu adalah satu dunia yang berbeda ya. Kita kan dulu waktu masih kuliah, kita taunya cuman udah dunia kedokteran, kita jadi dokter, habis itu kita kaya, habis itu duitnya banyak, dan langsung lihat konsulen kita yang sekarang kita kayaknya di tahapan kita ini, kita udah ada di tahapan konsulen-konsulen kita ya. Kalau gue lihat dari teman-teman gue ini udah pada kakaknya udah pada berjejer di namanya, di belakang namanya gitu ya. Berarti kan sekarang di umur-umur kita nih berarti kan sekarang kita sudah di fase mengumpulkan kekayaan dan mengumpulkan kesuksesan gitu. Nah, malah sebenarnya sekarang waktunya yang paling tepat dengan seperti itu, berarti kita harus bisa menggunakan atau mengumpulkan atau mengatur kekayaan kita ini dengan baik supaya nanti kalau memang misalnya kita sudah nggak bisa kerja lagi, kita jangan malah jadi pengangguran gitu ya atau nggak punya uang gitu. Padahal dulu kita pernah kaya gitu. Nah ini saya pengen berbagi aja pengalaman investasi, tapi ini saya harap nanti selanjutnya ada gayung bersambut dari teman-teman yang sebenarnya udah banyak yang jauh lebih terjun di dunia bisnis ya. Kalau ini kan investasi nih, artinya kita punya uang, kita letakkan uang kita di suatu tempat dan berharap uang itu akan tumbuh. Tapi sebenarnya investasi nggak cuman yang kita tahu kayak cuman saham, deposito, rekening, reksadana dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada juga investasi yang paling besar, yang keuntungannya yang jauh lebih besar itu sebenarnya bisnis atau usaha. Kayak misalnya nih teman kita Yasin, dia punya bisnis banyak gitu. Jadi dia eh, apa namanya uang dia gunakan untuk usaha yang sebenarnya profitnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi-investasi ini yang nanti akan saya kenalin. Karena kemarin kita sepakatnya dari basic ya, teman-teman, jadi kayaknya saya akan ngenalinnya hal-hal yang mendasar banget ya. Jadi nggak akan fokus ke satu instrumen investasi. Cuma kalau nanti teman-teman mau diskusi atau mau bertanya tentang satu atau yang lain hal yang saya sendiri cukup paham ya akan saya bantu terangin. Tapi kalau nggak paham ya ntar kita bisa cari tahu lagi ya. Kasih waktu. Oke. Yang pertama kita sering lihat nih berita-berita di internet di mana-mana ya, banyak orang rugi dia trading saham sampai ada yang bunuh diri, rugi main Bitcoin sampai akhirnya dia gila gitu kan. Nah, ini banyak banget nih. Ini yang banyak membuat generasi milenial juga takut. Generasi kita generasi apa ya? Generasi Z ya? Generasi Kita udah X? milenial sayang. Nggak milenial kayaknya. Udah Milenial kayak bukannya ini milenial kaum tua, serius.
Oh gitu ya, milenial kaum tua. Suwe. Betul betul milenial yang telat jam terakhir. Oh gitu beneran. ya? Iya. Oh gitu ya, oke. Benar, berarti kita generasi milenial tua ya. Nah, generasi Iya. milenial tua nih juga salah satu yang sebenarnya takut karena banyak baca berita tentang hal-hal yang kayak gini gitu. Nah, ntar kita cari tahu salahnya tuh di mana. Sebelum itu, tapi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kita tuh pengen apa sih? Kenapa sih kita pengen berinvestasi? Kita pengen uang kita dari 100 juta pengen cepet jadi 1 triliun, atau kita pengen punya uang 10.000 tiba-tiba besok kita beli Bitcoin, tahu-tahu Bitcoinnya jadi 1 miliar gitu kan? Nah itu apa? Atau gue pengen nih pengen investasi supaya nanti pas gue udah hari tua, gue pengen cepet pensiun, gue kerja cuma sampai umur 50 aja, habis itu gue mau nikmati hidup, jalan-jalan kayak yang ada di TV-TV gitu, ngelihat orang-orang di Instagram jalan-jalan ke mana-mana, udah nggak peduli lagi kerjanya apa, tapi yang penting mereka bisa nikmatin hidup gitu. Atau mau jadi sosialita yang belanja tas Gucci, Hermes dan lain sebagainya dengan mudah setiap hari. Nah itu terserah masing-masing pengen investasinya seperti apa ya, terserah gitu. Tapi yang penting adalah bukan itu. Yang penting adalah sebenarnya nanti kita harus harus kita tentuin apa yang kita investasikan, bagaimana, dan seberapa banyak. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi kapan sebenarnya kita harus mulai berinvestasi? Sebenarnya yang terbaik adalah kita investasi sedini mungkin. Sedini mungkin, lalu sebisa mungkin kalau kita punya uang 100.000 nih, jangan semuanya kita pakai nih. Kita harus, ini 100.000, gue pakai, misalnya gue cuma butuh uang cuma 50 deh yang bisa gue pakai. 50 sisanya harus gue investasiin. Di mana terserah. Dan sebanyak mungkin, kalau emang bisa nggak 50.000, misalnya gue pengen investasiin bisa 70.000, 30.000 bisa yang gue pakai, itu lebih bagus lagi. Dan selama mungkin. Jadi investasi tuh nggak cuman, gue cuman pengen investasi 10 tahun deh, 20 tahun deh, ya nggak bisa. Kalau bisa seumur hidup aja. Kenapa? Karena kan kita tahu kita kan akan punya anak, kita punya cucu, dan kita berharap investasi kita akan tetap dipakai atau bisa dinikmati sama anak cucu kita, kan gitu. Nah, di dunia investasi itu yang sebenarnya yang paling terkenal atau paling jadi acuan ya. Di dunia investasi saham nih terutama itu, kalau orang-orang di dunia ini pada mengacanya atau bergurunya itu sama si Warren Buffett ini, yang selalu didengung-dengungkan kalau kita baru mulai belajar tentang investasi. Kenapa? Karena Warren Buffett ini, dia ini orang yang sebenarnya orang yang menggebrak tatanan gitu. Saat orang lain beli saham, dia malah jual. Saat orang lain jual saham, dia malah beli gitu. Jadi si Warren Buffett ini sebenarnya dia begitu kerjanya. Kenapa? Karena dia pinter, dia bisa ngelihat, wah ini perusahaan ini nih akan maju nih. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan maju. Orang lain ninggalin, dia malah beli gitu. Ya dia salah satu portofolio dia kan adalah Apple ya. Orang nih pada ngaca nih, Apple nih kan udah mulai turun ya perusahaannya sebenarnya, udah mulai jenuh gitu. Tapi dia masih setia nih sama Apple. Dia masih punya saham Apple. Nanti kita lihat aja kapan dia mau jual sahamnya. Orang mungkin akan lihat Apple itu akan runtuh apa enggak. Nah, sebelum krisis moneter yang tahun-tahun ini sama kejadian COVID yang ini, dia itu udah bilang sebenarnya. Sebenarnya dia nggak bilang, tapi dia mencairkan dia melikuidasi semua hampir semua investasinya sebenarnya. Jadi ada beberapa saham dia yang dia jual, terus kemudian dia jadiin uang cash. Nah, sebenarnya kemarin tuh udah orang harusnya yang kalau kita tahu harusnya pada ikut tuh. Kenapa? Karena saham ternyata setelah itu hancur-hancuran. Semua indeks semuanya berantakan, IHSG, terus kemudian saham di New York, di semuanya itu pada turun. Karena ternyata emang benar, dia itu udah keluar duluan. Nah, kalau di Indonesia, yang terkenal adalah ini si Pak Lo Keng Hong ini. Dia juga sama, dia juga pinter dalam menilai perusahaan mana yang akan maju, mana saham perusahaan yang dia beli, itu biasanya
ke depannya akan itu. Nah, kalau mau ketemu dia sebenarnya gampang. Dia itu sering ngasih materi di Bursa Efek Indonesia. Jadi dulu itu kan kalau kita beli saham, kita benar-benar harus ngubungi broker via telepon, terus nanti dia akan ngatur, dan brokernya tuh stay-nya di Bursa Efek ya. Tapi karena sejak tahun 2000-an itu saham itu sudah online semua, jadi Bursa Efek Indonesia itu udah nggak ada lagi pialang di situ. Jadi kalau kayak dilihat di film-film yang orang pada teriak-teriak gitu di bursa saham gitu, dulu kayak gitu, sekarang udah nggak kayak gitu karena semua sistemnya sekarang udah online. Kita belinya lewat platform. Jadi sekarang udah kosong di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang Bursa Efek Indonesia diisinya sama edukasi-edukasi tentang saham. Salah satunya dia nih sering ngasih edukasi kalau dia lagi diundang, dia bisa ngasih materi-materi tentang ide-ide tentang beli saham. Bayangin dia punya uang 2,5 triliun itu ya dari saham aja. Jadi tiap hari dia beli, sahamnya naik, dia jual. Besok beli apa lagi, saham yang masih rendah, dia naik, dia jual lagi. Dia kayak gitu kerjanya. Nah, lalu sebenarnya apa cuman saham? Apa nggak ada yang lain yang lebih aman? Kan orang taunya saham tuh banyak orang yang bangkrut gara-gara saham, jadi gila, yang tadi ada yang bunuh diri gitu ya sebenarnya. Sebenarnya banyak instrumen investasi itu, nggak cuman saham aja gitu. Nah, ini harus bisa kita sesuaiin juga dengan karakter kita. Kita cocoknya sama seperti apa. Nah, kita mulai dulu dengan saham deh. Yang paling terkenal atau yang paling orang tahu banyak adalah investasi itu di saham. Jadi saham itu sebenarnya adalah surat berharga. Jadi kalau dia ngomong saham itu adalah sebuah surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan terhadap suatu emiten. Jadi misalnya nih, ada sebuah perusahaan, ini contohnya, ini ada contoh lembaran saham zaman dulu nih, perusahaan Coca-Cola. Nah, si Coca-Cola adalah sebuah perusahaan besar. Terus kemudian dia melihat pangsa pasarnya, dia maju nih, banyak orang yang minum produknya di Amerika. Terus dia berpikir, gue pengen mengembangkan perusahaan gua untuk menjadi multinasional atau bikin cabang di negara lain. Tapi gua butuh modal. Gimana caranya? Ya udah, dia bilang ke seluruh masyarakat, saya mau cari uang atau cari modal untuk mengembangkan perusahaan saya. Teman-teman atau orang masyarakat ada yang mau nggak nih ikut urun rembuk ngasih modal ke kita? Caranya adalah saya jual 1 lembar saham saya yang nantinya menunjukkan bahwa saham ini adalah kepemilikan Anda terhadap perusahaan kami. Jadi perusahaan ini akan jadi perusahaan sama-sama. Nah, harganya berapa, ditentuin berapa, dan sistem belinya gimana, ditentuin tuh. Nah, itu yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Jadi nanti dia akan nunjuk satu broker atau satu sekuritas untuk jadi membantu dia untuk mengumumkan hal itu dan menjual saham-saham itu. Nah, nanti dikasih tahu berapa lembar saham yang ada nanti yang akan ada dijual, harganya berapa. Nah, jadi sebenarnya sistemnya seperti itu. Tapi kalau sekarang, lembaran ini udah nggak ada sebenarnya. Jadi lembaran ini tuh udah nggak ada nih. Lembaran ini itu cuma hanya sebuah lembaran maya aja, lembaran semu. Kepemilikan kita kalau kita beli saham itu nantinya ada dibuktikan lewat broker atau lewat sekuritas gitu. Jadi nanti kita harus mendaftar dulu ke sebuah sekuritas, lalu nanti kita akan membuka sebuah rekening, namanya rekening dana nasabah atau RDN. Nanti kita masukkan uang ke situ, nanti tinggal kita pilih saham mana yang mau kita beli. Kalau misalnya ada Coca-Cola Company ini dia buka, ya udah kita bilang sama sekuritas kita, saya mau beli saham Coca-Cola. Kita klik gitu. Udah. Kalau kita dapat, nanti kan ada tulisannya, wah, Hendra dengan kode RDN ini punya saham Coca-Cola, misalnya 10 lembar gitu. Ntar ada di situ di platform sekuritas kita akan muncul. Jadi hanya itu, dibuktikan hanya dengan itu aja di portofolio kita. Jadi nggak ada lagi mereka akan kirim lembaran gini ke rumah gitu, nggak gitu. Jadi kita hanya lihat dari portofolio kita. Gitu. Nah,
keuntungannya punya saham ini apa? Yang pertama adalah capital gain. Jadi ada dua keuntungan, capital gain sama dividen ya. Capital gain itu adalah perbedaan harga jual dan beli. Misalnya nih, saya punya saham Coca-Cola tadi. Tadi saya beli Rp100. Lalu kemudian tahun depan harganya naik karena Coca-Cola sangat booming, harganya naik. Jadi sekarang satu lembar sahamnya Rp1.000. Jadi yang tadinya saya punya 10 lembar itu harganya Rp100, di tahun depan saya punya 10 lembar harganya Rp1.000. Saat saya jual, saya dapat untung. Nah, itulah namanya disebut dengan capital gain. Jadi orang itu trader-trader saham itu dapat untungnya dari situ. Dapat setiap hari dia jual beli gitu ya. Dia dapat dari situ. Nah, yang kedua adalah dividen. Nah, jadi Coca-Cola kan udah jualan nih, jualan Coca-Cola nih minuman setiap hari dia jualan gitu ya. Nah, kalau perusahaan terbuka itu yang ada di bursa saham, dia akan dikasih kewajiban sama bursa efek untuk melaporkan kekayaannya gitu, atau melaporkan hasil penjualannya, atau melaporkan laporan keuangannya itu setiap kuartal. Jadi kuartal pertama, 2, 3, 4 itu dia harus laporkan dalam setiap tahun. Nah, kan ada keuntungan tuh disebut di situ. Oh, laba bersihnya sekian. Nah, nanti mereka juga akan RUPS tuh, rapat umum pemegang saham. Jadi RUPS itu bisa terserah mereka, bisa setahun 2 kali, 3 kali, berapapun. Atau ada RUPS luar biasa kalau misalnya mereka ada penggantian direksi dan sebagainya. Nah, di situ juga diumumin. Oke, Coca-Cola Company kita mau RUPS bulan depan nih, September tanggal 9. Karena kita punya 10 lembar saham, nanti kita diundang, dikasih tahu, Pak Hendra besok datang ya, kita mau RUPS. Nah, karena saya cuma punya 10 lembar dan saya tidak sekaya itu, dan saham saya hanya saham publik, jadi tapi saya nggak punya suara di situ. Tapi saya hanya datang hanya sebagai penonton nanti gitu. Penonton, mereka akan ngasih tahu direksinya bahwa kita dapat laba sekian, nanti kita akan bagikan keuntungan labanya ini sekian persen ke pengembangan misalnya, sekian persen ke investor gitu. Nah, itu yang disebut dengan dividen. Yang sekian persen ke investor itu akan dividen. Oke, jadi 1 triliun akan dibagikan ke seluruh pemegang saham. Jadi nanti satu lembar sahamnya akan dapat misalnya Rp10 gitu. Ya udah, nanti bulan depan Rp10 dikali 10 lembar saham atau Rp100 akan masuk ke rekening dana nasabah saya gitu. Itu yang namanya juga dividen. Nah, terus kenapa sih orang pengen masih pada investasi di saham? Ya karena saham itu perusahaannya harusnya ya kalau misalnya dia bagus, dia akan berkembang. Jadi harga saham itu dia akan terus naik gitu. Ya kecuali karena kejadian satu dan lain hal ya, karena pandemi perusahaannya kemudian nggak bekerja, terus kemudian pendapatannya berkurang, ya pasti akan turun sahamnya. Nah, tapi ternyata harga saham itu tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja aja, kadang-kadang gosip juga bisa mempengaruhi, ya kan? Atau kondisi masa depan gitu. Misalnya nih Coca-Cola nih, gara-gara kemarin Cristiano Ronaldo nggak mau nunjukin botol Coca-Cola di depannya dia saat konferensi pers, itu langsung turun harga sahamnya. Karena kenapa? Karena gara-gara dia ngindahin itu, terus dia nunjukin botol mineral, itu dia ajakan supaya jangan minum minuman yang mengandung gula banyak begitu gitu, nggak sehat gitu kan, minum air putih gitu. Nah, yang ditakutin sama pemegang saham yang publik kayak kita gitu kan mikir, wah gila nih, orang nanti pada nggak mau beli Coca-Cola habis ini, penjualannya turun, nanti saham harganya turun. Ya udah gue jual aja deh, akhirnya dijual. Banyak yang ngejual, otomatis harga turun gitu. Jadi saham tuh sangat fluktuatif, sulit diprediksi lah kalau bisa dibilang. Sulit diprediksi, walaupun kalau bagi orang pialang saham atau trader yang jago, dia sebenarnya udah bisa melihat saham dengan baik ya, karena dia akan belajar dan lain sebagainya. Gitu, dia baca berita, dia akan baca terus rutin laporan keuangan perusahaannya dan sebagainya. Gitu. Nah,
Itu sedikit tentang saham. Nanti kalau kita mau belajar lagi kita akan perdalam ya. Oke. Berikutnya adalah deposito. Nah, ini paling gampang. Saya yakin teman-teman udah pada tahu ya atau udah pada punya banyak nih saya yakin nih. Deposito itu adalah ya kita punya uang, kita simpan dengan jangka waktu tertentu di bank, terus kemudian kita berharap nanti dia akan ngasih ke kita nih bunganya gitu. Cuman jangan salah, sejak COVID BI rate turun, otomatis bank akan nurunin bunga deposito juga karena bunga kredit juga turun. Ya udah tuh. Ini bisa kelihatan ya di April 2020 bunga deposito masih 4%, sekarang tuh 2%. Bayangin kita nyimpen uang setahun misalnya 100 juta. Tahun depan kita cuma dapat 2 juta. Padahal kalau kita investasiin di tempat lain mungkin akan lebih tumbuh. Jadi sekarang deposito itu memang tidak menarik ya. Gitu. Terus kemudian kenapa sih kok bisa bunganya diturunin sama pemerintah? Ya, nanti teman-teman cari tahu lagi, belajar tentang BI rate. Karena BI rate juga sangat mempengaruhi kondisi yang lain. Kenapa? Karena kalau BI rate turun begini, ini artinya sebenarnya pemerintah nggak mau uang itu disimpan banyak di bank. Karena yang kaya jadinya pada nggak jalanin perekonomiannya, yang miskin juga jadinya nggak bisa jualan. Ya, jadi uang tuh nggak ada yang beredar di masyarakat. Akhirnya harga-harga akan melonjak gitu. Itu yang ditakutin sama pemerintah. Makanya dia turunin BI rate-nya ini. Gitu. Oke, instrumen investasi lain itu adalah reksadana. Nah, teman-teman juga pasti udah pada punya reksadana dan mungkin udah pada banyak yang paham tentang reksadana. Karena reksadana itu intinya adalah kalau tadi saham itu kita beli dengan harga Rp100 per lembar saham, dan saya harus minimal belinya misalnya karena sekarang satu lot itu saham 100 lembar. Jadi berarti saya harus punya duit 10.000 nih untuk bisa beli saham Coca-Cola gitu. Tapi saya nggak punya duit 10.000, saya cuma punya duit 1.000, tapi saya mau investasi. Gimana caranya? Nah, dibikin ide lah nih yang namanya reksadana. Jadi saya dan beberapa teman lain dikumpulin sama dia tuh. Jadi beberapa orang dari uang 1.000 itu kita kumpulin duit, yang dikumpulin sama yang namanya manajer investasi itu nanti dibeliin produk-produk investasi gitu, mau itu saham, obligasi, sukuk, apapun itu atau forex gitu, apapun itu yang dia main di situ ya, nanti dia akan mainkan uang-uang itu. Nah, hasilnya ya dibagi rata-rata, dibagi sama-sama gitu. Di reksadana itu. Nah, jadi yang harus dilihat dari reksadana itu yang pertama adalah karena ini mutual fund atau uang yang dikumpulin rame-rame dan harus ada orang yang ngumpulinnya itu, yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah manajer investasinya, yaitu orang yang ngumpulin itu. Ya, dia orangnya seperti apa gitu, manajer investasinya, terkenal apa enggak, jago apa enggak dalam menempatkan investasi uang kita, terus berapa besar yang dia pegang uangnya gitu. Artinya orang yang berinvestasi di reksadana dia tuh berapa banyak gitu ya. Nah, itu harus kita lihat. Nah, nanti karena kalau merekanya nggak pinter ya reksadana bisa rugi juga gitu. Contohnya adalah yang sekarang nih karena lagi COVID, semua saham itu ambrol. Semua saham tuh harganya jelek. IHSG, kalau kita lihat ya, IHSG nih, ini adalah grafik IHSG dari 10 tahun ya. Di bulan Maret April, waktu kita COVID perdana tuh, yang waktu lagi rame-rame jamu dan lain sebagainya, lihat IHSG drop sampai sedrop-dropnya, sampai disuspend beberapa kali nih di Bursa Efek Indonesia. Karena hancur semua harga saham. Dan sekarang baru mulai bangkit. Tapi ini bangkit ini karena ini adalah indeks, tidak semua saham baru bisa bangkit gitu dari keterpurukan ini nih, naik ke sini lagi belum tentu bisa. Nah, karena saham-saham itu ambrol, jadi si manajer investasi ini juga portofolionya ambrol juga gitu. Dan berefek sama reksadana kita, karena reksadana kita kan berisi saham-saham yang dibeli sama manajer investasi kan. Kalau sahamnya ambrol ya udah, berarti reksadana kita ambrol juga. Jadi bukannya tahun lalu kita beli sekarang jadi untung, malah tahun lalu beli kita sekarang malah rugi gitu. Itu juga bisa terjadi gitu. Nah, grafik ini menunjukin
bahwa nanti manajer investasi ini dia akan bilang ke masyarakat, halo teman-teman yang duitnya pas-pasan, kita mau bikin namanya produk reksadana. Reksadananya apa? Nanti dia akan bilang reksadana pasar uang, reksadana saham dan lain sebagainya ya. Nanti dia akan bilang ke masyarakat, saya mau jual nih, 1 lembar atau 1 unit penyertaannya tuh sekian rupiah juga, nanti ada harganya juga. Misalnya saya bilang di awal ini adalah Rp1.000 gitu, 1 lembar unit penyertaan. Nah, nanti masyarakat akan beli nih Rp1.000. Saya mau ikut deh. Saya punya uang 100.000, saya beli 10 unit penyertaan misalnya gitu ya. Nah, nanti dia akan taruh uangnya sama si manajer investasi ini namanya di bank kustodian. Bank kustodian itu bisa bank apa aja, bisa bank BCA, Bank Panin, Bank Permata, Bank Mandiri, apapun itu yang dipilih sama manajer investasi. Nah, nanti uang yang dikumpulin itu baru tuh dia beliin saham. Nah, dia cara ngasih taunya gimana dia beli apa aja. Nanti dia akan mengeluarkan yang namanya fun fact sheet. Nah, ini namanya fun fact sheet nih. Ini salah satu contoh ya. Ini reksadana yang saya punya di Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, dia ngasih tahu nih manajer investasinya adalah si Sukor Invest ini gitu. Sukor Invest ini dia bilang kalau saya mau bikin produk namanya reksadana syariah pasar uang. Syariah itu karena dia penyelenggaraannya berdasarkan sistem syariah dan money market nih, jadi pasar uang. Dia hanya beli produk-produk pasar uang. Makanya dia ngasih tahu nih alokasi efek yang dia beli adalah sukuk dan uang dan hutang ya, hutang bank atau penempatan modal di bank-bank syariah gitu. Jadi dia kasih tahu nih, dia hanya produknya adalah itu. Nah, terus di fun fact sheet ini dia juga ngasih tahu nih perkembangan harga reksadana dia dari awal dia bikin sampai hari ini itu perkembangannya gimana tuh. Kalau bisa lihat, oh naik terus. Berarti dia nunjukin bahwa kinerja dia bagus nih, dia profit terus nih. Si investasi yang dia beli itu untung terus setiap tahun, setiap bulannya gitu. Makanya angka harganya naik terus juga. Nah, kenaikan angka harga ini akhirnya berpengaruh sama investasi kita. Tadi yang harganya dulu cuma Rp100 yang saya beli atau Rp1.000 yang saya beli, sekarang harganya udah sekitar 1.900 tuh. Berarti udah naik 90% harganya dari awal ya sampai sekarang. Nah, itu tapi bertahap atau tidak sebesar kalau kita di saham atau kita di forex yang angkanya bisa ratusan persen ya. Karena kalau reksadana itu kita bilangnya low gain, low risk ya, risikonya rendah tapi keuntungannya juga rendah. Nah, terus dia ngasih tahu, dia kalau kita mau nanya, jadi ya udah deh berapa nih kalau misalnya gue beli sekarang, tahun depan uang gue jadi berapa? Nah, dia ngasih tahu nih, misalnya kalau saya beli tanggal 1 Agustus 2020, kita cari aja nih year to date-nya. Year to date-nya 22,5%. Oh, berarti kalau saya naruh uang 1 juta di tahun lalu, kalau saya lihat lagi rekening reksadana saya di tahun ini, berarti saya sudah bertambah 1.200.000 gitu. Dia kasih tahu nih year to date. Kalau 1 bulan naiknya 0,36%, kalau 3 bulan itu 1%, kalau 6 bulan itu 2,2%, kalau 1 tahun 5%. Gitu. Jadi kalau baca reksadana, baca itunya dulu. Nah, terus kemudian reksadana itu ada 2 jenis ya, ada reksadana konvensional, ada reksadana syariah. Perbedaannya adalah ya kalau syariah dikelola dengan metode syariah. Kalau konvensional ya tidak perlu dikelola dengan prinsip syariah. Jadi dia bebas bisa di saham yang bukan syariah, obligasi yang bukan syariah gitu. Jadi apapun itu dia bisa tanpa melihat persyaratan yang syariahnya itu. Nah, ini sebagai guideline aja, ada 10 manajer investasi yang besar di Indonesia yang peningkatan dana AUM-nya atau dana yang dikelola oleh mereka sebesar apa, itu yang paling tinggi adalah saat ini BNI ya, BNI Asset Management, yang kedua Sukor Invest, yang tadi
yang tadi contohnya yang syariah tadi ya. Tapi dia nggak cuma ngeluarin yang syariah aja, jadi ngeluarin yang lain juga, yang konvensional juga dikeluarkan. Cuman yang saya punya kebetulan saya punya yang Sukor Invest gitu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian posisinya yang makin besar totalnya sama kenaikannya nih. Ini di sini bisa dilihat di sini. Tapi apakah 10 ini adalah manajer investasi yang reliable atau yang aman-aman aja gitu? Belum tentu juga. Di tahun 2020 juga pernah ada kasus si PT Mina Padi Asset nih. PT Mina Padi Asset Management ini yang punya 2,3 triliun dana pegangannya juga kemarin kena kasus karena mereka menjanjikan kepada nasabahnya keuntungan yang pasti gitu. Dia bilang pokoknya kalau 1 tahun nyimpan uang di reksadana kita, pokoknya saya jamin akan dapat 5%. Nah itu tuh nggak boleh, itu melanggar aturannya OJK. Jadi dia dikenain ini tuh, dan ternyata malah rugi gitu, bukannya untung malah rugi. Kebetulan karena saham juga dia investasinya berantakan, akhirnya malah jadi rugi dan akhirnya bingung nih. Tadinya 2,3 triliun jadinya nggak, jadi hancur-hancuran. Itu kasus skandal besar waktu itu. Ini masih ditangani sama OJK ya. Oke, berlanjut lagi. Ini moderator kita kalau mau ada yang nanya boleh nanya dulu apa? Udah ada pertanyaan dari Monik sebenarnya. Oke, mau dijawab dulu apa mau lanjut? Usul gue boleh nggak dijawab dulu karena sepertinya pertanyaan Monik penting nih. Oke, ya udah kita pertanyaan Monik yang mana nih? Jadi yang pertama Monik nanya tahu dari mana atau